terima kasih terkait dengan pernyataan Bapak Presiden. Tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Nah, memang kami berkomitmen walaupun barangkali salinan putusannya masih kita tunggu, tapi karena ada catatan persidangan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, maka itu juga bisa kita jadikan sebagai pedoman ya, sebagai dasar untuk menyusun dalil-dalil yang kita sampaikan. Karena kita tahu bahwa dari sisi stigmat yang diajukan bahwa penuntut umum menuntut yang bersangkutan 12 tahun tapi hanya diputus dengan 6 tahun 5 bulan ya, 6,5 tahun ya. Oleh karenanya sekali lagi kami sangat mendukung apa yang disampaikan beliau, dan kita responsif melakukan upaya-upaya untuk banding terhadap itu. Berarti itu mungkin kan ya tuntutan 50 tahun kan Pak Prabowo bilang itu putusan 50 tahun. Nah, kira-kira mungkin kan nggak Pak? Saya kira harus selalu saya sampaikan ya, Presiden itu kepala negara ya, pemikiran-pemikiran Presiden, pemikiran filosofis kemaslahatan ya. Nah, sedangkan kita itu tataran operasional ya, tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada, jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada ya, tentu undang-undang tipikor. Pak, yang Pak, saya tanya dari Kompas TV, masih soal yang tadi serupa, mau tanya aja, kenapa sih vonis koruptor itu banyak yang terjadi dan sangat jauh dengan yang digunakan oleh jaksa? Namanya pertanyaan kita sama nih. Kita sebaris soal itu ya. Jadi saya sampaikan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia ada yang namanya Integrated Criminal Justice System. Jadi ada kompartementasi di situ. Ada kamar-kamar. Jadi kamar penyidikan, kamar penuntut umum, kamar pengadilan, kemudian ada kamar pemasyarakatan. Ya. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum. Ya. Nah, tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai ya. Pak, saya Pak, Pak. Ya, nanti semua dapat ya. Bisa Pak, kalau misal kondisi kurang, berarti bisa jadi jaksa mengajukan bukti yang dianggap kurang meyakinkan. Bagaimana kalau kayak gitu Pak? Gimana? Kalau kondisinya kan lebih rendah dari tuntutan jaksa, kan bisa jadi bukti yang diajukan jaksa penuntut umum itu dianggap kurang meyakinkan bagi majelis hakim. Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah.